Pagi hari ini saya ingin berbagi pada saudara-saudara tentang kekristenan sejati, Kristen sejati. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini ayat yang pendek, mungkin kita hafal semua. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, saya ingin berbicara, berbagi kepada saudara-saudara tentang kekristenan sejati. Saya mau tanya, apakah kita semua mengerti tentang Kristen? Apa Kristen itu? Kalau kita bisa menjadi orang Kristen, kita sadar nggak tentang Kristen itu apa? Kekristenan sejati. Saya mau tanya satu aja, Kristen. Apa itu Kristen? Cobalah tanyakan hal ini kepada orang-orang Kristen. Apakah Anda orang Kristen? Dan hal yang paling mengejutkan, mereka akan berkata, ya benar, saya orang Kristen. Betul? Betul nggak? Semua kita yang ada di sini, kamu orang Kristen? Ya benar, orang Kristen. Tanyakan kepada mereka, apa itu Kristen? Kalau kita bertanya sekali lagi, mengapa kamu menjadi orang Kristen? Dan hal yang paling mengejutkan kita, mereka akan menjawab, iyalah, karena keluargaku Kristen. Nah, kita udah berulang-ulang mendengar tentang kekristenan. Dan saya mau katakan sekali lagi, kekristenan itu adalah Kristus. Kita nggak beda dengan Kristus. Kita harus sama dengan Kristus. Bukan dalam hal kuasa, bukan dalam hal bisa menguasai segala sesuatu seperti dia adalah pencipta, enggak. Tetapi kekristenan itu adalah kepribadian, adalah karakter, adalah sifat yang baru. Kita udah belajar ini. Kekristenan sejati itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di sini ada seorang pelaut. Coba tanyakan ke dia, udah berapa lama jadi seorang pelaut? Pernah nggak lewat laut yang tanpa ombak? Pernah, udah pasti. Pernah nggak melintasi laut yang bergelombang dan ombaknya itu sampai 7 meter? Ya, pelaut-pelaut yang tangguh ternyata, saudara. Tidak dilahirkan karena laut yang tenang. Tetapi pelaut sejati lahir karena ombaknya besar. Pelaut yang tangguh seperti itu. Kekristenan juga sama. Kekristenan sejati adalah orang-orang yang melewati masalah, menghadapi masalah. Baru ketika dia menang, engkau benar-benar Kristen sejati. Iblis menawarkan begitu banyak cara dan begitu banyak rupa untuk membuat kita lemah. Dia tahu kelemahan kita, tetapi dengar baik-baik, di atas kelemahan kita, Tuhan sudah mati atas kelemahan kita. Kita harus sadar itu. Ketika kita lemah dan kita nggak kuat, bergantung, bersandar kepada Tuhan dan berkata kepada bisikan iblis, tawaran iblis, dan katakan begini, kelemahanku ini sudah ditebus oleh Kristus. Karena memang kita nggak bisa. Iblis tahu sekali kita adalah orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena natur dosa kita. Tetapi saya ingin membahas tentang kekristenan untuk kali ini lagi, supaya kita menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu bukan hanya agamamu, KTP-mu. Bukan. Kekristenan sejati itu bukan agamawi. Agamawi itu religi, religius. Tetapi kekristenan bukan itu, bukan. Kekristenan sejati itu adalah suatu kehidupan yang bergairah, bukan karena kehidupannya, tetapi gairah karena Allah hidup di dalam dia. Kekristenan sejati itu adalah orang-orang yang bergantung kepada Tuhan dan hanya mengatakan bahwa nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Seorang dapat disebut Kristen karena agamanya Kristen. Oh, orang Kristen. Tetapi dengar, ini kabar buruk.
Kekristenan itu bukan karena agama. Kekristenan itu adalah kehidupan kita sendiri. Seorang dapat disebut Kristen sejati selama hidupnya berpusat pada apa yang telah Yesus ajarkan kepada dia. Kekristenan sejati itu adalah kehidupan yang mengekspresikan, yang memancarkan, yang memantulkan kehidupan Kristus melalui kehidupannya. Sampai di sini kita mulai berpikir, sudahkah kita memancarkan, sudahkah kita memantulkan kehidupan Kristus melalui sikap kita, melalui kehidupan kita? Setiap hari kita bercermin di dalam kebenaran. Ini dia firman Tuhan. Kalau benar-benar engkau orang Kristen, ketika engkau menghadapi tawaran iblis, engkau berkata tidak. Jangan beri waktu untuk menunda mengatakan tidak. Ketika engkau menunda mengatakan tidak, kapanpun itu akan berubah. Satu saat Alkitab mengatakan begini, lalu Adam dan Hawa berjalan di dalam taman itu. Taman apa? Taman Eden. Berjalan. Lalu iblis di dalam Kejadian 3 mengatakan begini, kamu udah lihat ini, tentu semua buah dalam taman ini engkau boleh makan buahnya, benar kan? Tetapi coba lihat ini pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat. Engkau pernah makan buahnya? Oh, tentu kami sudah tahu pohon itu. Kami tahu ini pohon terlarang. Hawa mengatakan begini, jangankan makan, raba pun kami mati. Dengar, seharusnya titik, tetapi mereka masih ada di situ. Iblis mempromosikan lagi, kalau engkau nggak beranjak dari sini, setelah saya berbicara lebih lagi, engkau sudah terpaku di situ, engkau sudah ada di situ, dan engkau pasti melakukan lebih dari itu. Oh, kalau engkau makan buah ini, lihat, cukup. Seharusnya Hawa mengatakan, jangankan makan, raba pun mati. Stop, dia langsung pergi. Tapi mereka memberikan waktu, ada kesempatan untuk berkomunikasi lagi. Ini yang disebut dengan kita menunda. Menunda untuk memutuskan. Setiap hari iblis mencobai kita. Dia tahu kelemahanmu. Kenapa? Karena natur dosa. Di dalam diri kita nggak ada yang baik, kata Paulus dalam Roma pasal 7. Nggak ada yang baik. Aku manusia celaka. Iblis tahu itu. Dia selalu bermain dalam natur kita. Dan dia tahu kelemahan kita. Dia tahu persis. Melihat matamu, dia tahu apa yang ada dalam keinginan. Iblis begitu tahu. Lalu kita bermain-main dengan mengulur-ngulur waktu untuk mengatakan tidak dan pergi. Tinggalkan iblis. Tinggalkan. Seharusnya tinggalkan. Tetapi Hawa, lalu ayat itu mengatakan setelah diperhatikan memang menarik. Kenapa? Karena iblis selalu berbicara dan terus menawarkan, engkau akan jadi sama seperti Allah. Engkau akan jadi sama. Pasti engkau bisa, engkau mau, engkau pasti hebat, menjadi sama seperti Allah. Lalu mulai. Dan apa yang terjadi? Hawa mengambil, dimakannya, dan diberikan juga pada suaminya yang ada di situ juga. Lihat, karena penundaan. Iblis sangat tahu kelemahan kita. Tetapi kita belajar hari ini, firman Tuhan adalah cermin kita. Firman Tuhan adalah penuntun kita, penunjuk arah kita, kompas dalam hidup kita. Jangan beri tempat kepada iblis. Hanya itu Tuhan bilang. Jangan beri tempat. Artinya apa? Kalau kita berkata tidak, langsung pergi. Iblis sangat tahu. Iblis sangat tahu kelemahan kita. Itu sebabnya jangan pernah bermain-main dengan iblis. Iblis serius untuk membunuh kita, membinasakan kita. Saudara, apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia ada di dalam dia, ia wajib, siapa? Saya. Saudara, ia wajib hidup sama seperti Kristus.
telah hidup. Kekristenan itu bukan beda dengan, tetapi sama dengan Kristus. Sama dengan perbuatannya, sama dengan perkataannya, karakternya. Itulah kekristenan yang sejati. Barang siapa kita semua, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia orang Kristen. Barang siapa yang mengatakan itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, ini adalah tantangan yang berat bagi kita ketika kita mengatakan mau. Sekali kita katakan mau, Tuhan mengatakan yuk, karena memang Tuhan senang ketika kita mau sama seperti dia, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, untuk mengikuti Yesus sebuah keputusan yang begitu berat. Engkau wajib hidup sama seperti itu. Jangan jadi orang Kristen yang selengean. Boleh kok, gak apa-apa, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, gak apa-apa, Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Engkau bermain-main, bukan di situ tempatnya. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen, jadilah seperti Kristus, bukan jadi seperti bapakmu yang mungkin hanya main batu, main judi. Dengar baik-baik, saya ngomong ini agak keras. Bukan seperti bapakmu yang suka bohong dan sebagainya. Kenapa? Karena bukan itu patron kita. Patron kita adalah Kristus. Engkau wajib hidup seperti itu. Itu aja. Tidak ada model yang lain selain Kristus. Matius pasal yang keempat. Saya ingin berbicara dari Matius ini di pasal yang keempat untuk memberikan 3 hal tentang kekristenan sejati. Matius pasal 4. Dikatakan di sana, setelah berpuasa 40 hari. Apa? 40 hari, 40 malam, Yesus sudah berpuasa, akhirnya laparlah Yesus. Betul? Yesus lapar. Lalu apa? Alkitab mengatakan, lalu datanglah si pencoba. Siapa itu? Iblis. Iblis mencoba Yesus. Dia berkata padanya, jika engkau anak Allah. Iblis tahu nggak kalau Yesus anak Allah? Tahu. Tetapi dia masih mencobai, jika engkau anak Allah. Tetapi lihat, engkau dapat mengubah. Mana batu ini? Engkau bisa mengubah batu menjadi roti. Ya, Allah bisa melakukan semua itu. Kalau engkau adalah anak Allah, engkau bisa melakukan apapun. Yuk, buat ini. Yesus bisa nggak buat batu jadi roti? Ya bisa. Tetapi kalau dia lakukan, dia ikut maunya siapa? Yesus nggak mau terpancing. Bisa nggak? Bisa. Lalu Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau engkau mau hidup seperti Yesus, hiduplah seperti ini. Firman yang keluar dari mulut Allah itu yang menghidupkanmu. Dengar. Hal yang pertama kita belajar dari sini. Iblis mencobai Yesus dari hal hidup. Hidup. Baca baik-baik ayat ini, saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup. Oke. Hal yang pertama, dia lapar. Tetapi kelaparan itu bukan menyangkut perut kita. Tetapi kelaparan yang sesungguhnya menyangkut kelaparan akan Tuhan. Hal yang pertama, seseorang dapat disebut Kristen sejati selama hidupnya bergantung kepada firman Allah. Selama hidupnya bergantung kepada firman Allah, dia hidup. Dia hidup. Dia Kristen sejati. Hidup adalah hidup selama firman Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Hidup adalah hidup selama Allah menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Itu baru namanya hidup. Hidup yang sesungguhnya. Yesus mau berbicara ini. Manusia hidup bukan dari situ saja. Bukan dari roti. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, utamakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya engkau akan hidup sama seperti Kristus.
Amin, saudara. Terus ayat itu mengatakan begini, di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Iblis membawa Yesus lagi kemana, saudara? Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah, betul saudara? Dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah, lalu berkata kepada Yesus apa? Jika engkau anak Allah. Masih lagi dia ngomong, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis, karena engkau gak akan jatuh seperti nangka busuk. Mungkin kalau saya menerjemahkan dengan bahasa saya begitu, gak akan jatuh seperti itu, karena malaikat akan menopang engkau. Engkau akan ditopang oleh malaikat. Tetapi Yesus mengatakan gini, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Yesus mengingatkan, engkau itu ada karena Tuhan. Dia bukan Tuhan. Iblis bukan Tuhan. Jangan kau mencobai Tuhan Allah. Tuh lihat, Yesus mengingatkan, aduh, kamu lagi berkata-kata kepada siapa? Saudara lihat, di bagian ini Iblis ingin mencobai Yesus. Kalau saudara baca Yakobus 1, di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15, saudara boleh buka. Yakobus 1 ayat 14 ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya. Siapa yang menyeret? Siapa yang memikat? Keinginannya. Dengar saudara, kita diseret, kita dipikat oleh keinginan kita sendiri. Jangan bilang gini, iblis, ya, karena natur di dalam kita itu udah rusak. Hanya mengendalikan natur itu aja, engkau akan diseret, dipikat. Saudara dengar? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Alkitab mengatakan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia sudah matang, ia melahirkan apa? Yang terakhir, melahirkan maut. Jadi dengar baik-baik, Yesus menang atas cobaan itu. Yesus menang. Dan kekristenan sejati, ingat baik-baik, kelemahan kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dia sudah tersalib karena kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Tuhan mau semua pikat itu yang menyeret kita, keinginan-keinginan kita yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, kita harus kalahkan. Bukan lagi Tuhan, tetapi kita. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan bersama Dia, di dalam Dia, untuk mengingatkan diri kita sendiri. Tidak. Karena Yesus telah menyelamatkan hidup saya, dan saya nggak mau mengikuti keinginan diri saya. Saudara, engkau pasti bisa. Ya. Iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah. Lalu apa dikatakan? Jatuhkan diri. Wah, di bagian ini saudara, kita belajar tentang menang atas cobaan. Ya, kita belajar apa? Kekristenan sejati dapat disebut Kristen sejati apabila kita mengerti. Yesus mengatakan pada Iblis apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Kekristenan sejati itu adalah orang-orang yang menang atas cobaan. Kalau engkau bisa menang atas semua cobaan, engkau pemenang. Engkau pemenang. Oke? Setiap kali dosa menyeret, memikat kita, ngomongnya begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ingat, semua hal yang sama dengan keinginan iblis itu adalah iblis. Tetapi segala sesuatu yang bertentangan itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau misalnya ada cobaan datang mau membuat kita lemah, ingatkan, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ingatkan pada diri kita sendiri. Ketika diri kita takluk, iblis lari. Di bagian terakhir, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi untuk memperlihatkan kemegahan dunia. Wah, engkau lihat ini,
Semuanya itu akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Di bagian yang ketiga, iblis mencobai Yesus dan iblis mencobai kita di dalam satu hal ini, penyembahan. Kalau engkau menyembah, oke? Tetapi Yesus berkata, hanya kepada siapa engkau harus menyembah? Kepada Tuhan. Dengar saudara, selama engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, enggak ada idol worship yang lain, tidak ada penyembahan yang lain, tidak ada keutamaan yang lain. Selama itu engkau pegang teguh satu-satunya Tuhan akan menguasai kehidupan. Kalau Tuhan menguasai kehidupanmu, iblis tidak punya tempat atas hidup, dan engkau akan menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin. Mau menang saudara? Mau menang? Jadikan dia satu-satunya penyembahan kita. Enggak ada penyembahan lain. Tidak ada keutamaan yang lebih daripada Tuhan. Tuhan nomor satu. Hubungan kita dibangun terus tiap hari, terus menerus bangun hubungan dengan Tuhan, dan tidak memberi tempat kepada iblis. Disitulah engkau akan menjadi seorang yang tangguh. Kekristenan yang tangguh adalah kekristenan yang melewati semua 3 cobaan ini. Kalau engkau menang, coba lihat, setelah Yesus keluar dari sana, Yesus pergi pulang, ya, dia datang kembali di dalam kepenuhan roh. Bacalah ayat itu saudara, di dalam Matius pasal 4. Dalam kepenuhan roh, baru di sana engkau akan lihat, kalau engkau menang atas cobaan, kalau engkau menang atas tantangan, engkau akan berjalan di dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin. Orang yang tangguh telah melewati gurunnya. Gurun kita setiap hari itu ada. Sampai kapan? Sampai kita berakhir di dunia ini. Tetapi kalau engkau menang, engkau menjadi kekristenan yang hebat, Kristen sejati yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Teruslah membangun hubungan dengan Tuhan, dan terus bergantung kepada Tuhan. Jadikan dia satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Berharap kepada Tuhan, dan engkau akan melihat setiap hari engkau akan menjadi pemenang. Pemenang sebagai Kristen yang sejati. Tuhan memberkati kehidupan kita.